Oke. Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ohayou Hai, gozaimasu. hai, ohayou gozaimasu. Hari ini kita akan podcast lagi mengenai tentang Jepangan. Tapi hari ini beda. Kita ditemanin oleh seseorang yang kayak wanita karir banget gitu di Jepang. Yes, oke. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Oke, boleh kenalan dulu namanya siapa? Nah, nama saya Veronica Banilogo. Saya dari Toraja, umur 25 tahun. Wah, 25 tahun. Udah nikah belum? Belum. Ya, siapa tahu kan. Kan biasanya cewek-cewek lebih milih nikah dibanding berkarir. Wah, beda banget sih, Vero. Asal dari? Dari Sulawesi Selatan, Toraja Utara. Oh, oke. Gadis-gadis Toraja nih yang merantau ke Jepang. Hmm. Oke. Di Jepang berapa lama nih? Sudah berapa lama? Dari bulan 1, berarti itu sudah 6 bulan lebih. 6 bulan lebih. Oke. Berarti soal Jepang udah lumayan menguasai area Jepang kan. Gimana Ya, udah terbiasa dengan kehidupan Jepang? sudah terbiasa jalan kakinya. Oh, banyak jalan kaki berarti ya. Iya, banyak jalan kaki. Oke, di Jepang jobnya apaan? Job di Jepang. Kaigo perawat lansia. Oke, udah banyak Perawat dengar sekitar. nenek. Oke, oke, itu udah banyak. Mungkin emang background pendidikannya di bidang kesehatan dulu. Iya, kalau dulu itu saya sekolah farmasi dari SMA, masuk sekolah farmasi, kuliah S1 farmasi. Sudah, sekarang jadi perawat. Oke, oke. BTW lupa tadi tanyain waktu di awal. Sekarang udah punya pacar atau masih single? Sudah punya. Oke, berarti no, 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 no. Gak ada kesempatan untuk yang lain. Tapi sebelum jalur kuning melengkung masih ada aja kesempatan. Itu pepatah cowok. Di pepatah cowok itu. Ya, selanjutnya kayak perasaan jadi seorang perempuan yang hidup mandiri di Jepang gimana? Kayak misal mesti ngerantau jauh dari Indonesia, berjuang sendiri. Itu takut nggak? Kalau takut tidak, karena dari SMA, dari lulus SMA mau kuliah itu sudah merantau. Jadi sudah terbiasa tinggal sendiri, urus diri sendiri, sakit, urus sendiri, sembuhkan sendiri. Jadi Ber- sudah terbiasa. Jadi seorang perempuan memang harus gitu ya, kayak nggak boleh bergantung sama orang. Iya, harus bisa apa-apa sendiri. Tidak boleh menye-menye. Jadi yang cewek-cewek yang masih bergantung sama orang tuh harus berubah ya. Iya, harus mandiri, Hmm. berubah karena tidak selamanya sama orang. Harus bisa apa-apa sendiri. Pernah sakit hati nggak bergantung sama orang, kayak dikecewain gitu? Sering ya? eh Kalau dikecewakan tidak ya, karena saya juga orangnya bodo amat sebenarnya. Cuman ya udah, kalau Udah. merasa kecewa kayaknya belum. Oke. Selama di Jepang, eh, apa ya, ada keluhan maksudnya yang nggak sesuai sama ekspektasi waktu ke Jepang sama di Indo sih, Apa ya yang tidak kayak sesuai ekspektasi? Contohnya kayak apa ini? seperti yang kayak ternyata orang Jepang nggak seramah yang gua kira nih, Oh, ternyata orang kalau Jepang. oh, kalau itu kayaknya tidak ada. Soalnya di tempat kerjaku itu semuanya welcome semua. Kayak kalau misalnya saya butuh bantuan, dibantu sampai kayak saya pindahan ini, dibantu sampai semuanya dibantu. Wah, berarti oh iya,
BTW, baru-baru ini udah baru pindah pato ya? Gimana pindah pato? Simple kah, ribet kah, atau murah kah, mahal Apa ya? kah? Kalau pindah apa tuh di Jepang itu tidak sama kayak pindah di Indonesia. Kayak kayak misalnya di Indonesia mau pindah hari ini bisa, tapi kalau di sini tuh tidak bisa, harus ada pembatalan kontrak untuk eh, apa tuh yang sebelumnya, terus buat kontrak buat apa tuh yang baru, terus juga cari apa tuhnya itu apa ya, kayak misalnya eh, sudah sesuai sama harga tapi jauh dari stasiun, ada lagi yang dekat dari stasiun tapi mahal, terus apa lagi ya, ada yang bagus dekat dari stasiun tapi itu misalnya dapat apa tuh yang di lantai lantai 3 ke atas nih, lantai 3 ke atas tapi tidak ada liftnya, ah itu kan susah juga kayak gitu, jadi cari apa tuh di Jepang itu tidak tidak gampang. Emang daerah mana tinggalmu? karena karena Gawa, Kanagawa. Kanagawa itu masuk Jepang dia bagian karena Gawa, karena Gawa Keng, tengah. karena Gawa Keng Yokohama. Yokohama, Kanagawa, Keng. Oke, berarti cari Apato, cari tempat tinggal di Jepang nggak semudah yang kita bayangin ya. Iya Itu bukannya belum. dibantu sama yang namanya kayak perwakilan Fudosang gitu. Iya itu Dapat. kemarin saya pakai itu juga, pakai Fudosan karena apa ya, kalau misalnya mau cari mandiri kan eh, keterbatasan bahasa juga, jadi Ya. pakai Fudosan, kebetulan saya Fudosannya itu yang ada staf Indonya, Indonesianya, jadi ya merasa terbantu. Dapat kenalan Fudosang dari mana? Dari TikTok. Wah, berarti sumbernya TikTok informasi Iya, sekarang ya. pertama itu cari di TikTok, terus cari lagi Instagramnya, dapat Instagramnya, terus tapi di Instagramnya itu ya siapa ini? Tunggu ya, Ya, ada yang distrak ya. ada yang ada yang telepon ini. Kembali dia. Gini, Oke. ini Sip. gambarnya jadi Miringin HP-nya. gini, Enggak, yang kayak awal. ya bisa ya. Iya ya, gitu. Balik aja lagi. Eh, Oke, gitu aja. ah, Terus apa tadi? kayak itu yang Eh, dapat dari TikTok oh ya. Pudosang. Ya, terus kan di situ saya cari kayak reviewnya, kayak apa ya, kayak testimoninya. Itu saya cuma dapat satu testimoni, jadi kayak masih ragu. Terus saya coba cari di internet tentang profil perusahaannya. Itu adanya di Osaka. Nah, Ah, tapi setelah lihat dari profilnya kayaknya kayaknya aman ya. Udah, jadi pakai itu. Awalnya awalnya yang di apa ya, di Pudosang itu belum ada staf Indonya. Jadi saya tunggu sampai ada staf Indonesianya masuk kerja, baru saya mulai pakai itu. oh, oke oke. Tapi itu kayak ngurus-ngurus berkas awalnya gimana sih? Kayak misal mau pindah pato nih dari awal nih. Itu gimana? Itu HP bisa dimiringin ya? Kayak itu gimana ya? Kayak tadi ya. Apa? Bagaimana ini? Kasih miring, kasih landscape gitu. Ya, Oke, oke oke oke. 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 Itu kayak awal mulanya untuk pindah pato gimana? Dari step by stepnya gitu. Pertama itu dari apa tuh yang lama, Iya. dari apa ya? Anggaplah ini dari penjamin yang apa tuh lama itu, minta 1 bulan sebelum pindah itu harus info ke mereka gitu kan. Iya. Jadi eh, pertama itu yang saya lakukan cari cari-cari apa namanya, cari-cari apa tuhnya Kudosan. itu di aplikasi, bukan cari Oh. rumahnya di aplikasi, terus kalau misalnya ada yang sesuai Nama aplikasinya apa? Sumo. Tumo, Tumo. Hmm. Terus kalau misalnya ada yang sesuai
Linknya itu saya kirim ke Pudosangnya. Nanti Ya. Pudosangnya itu yang hubungi ownernya sama semuanya. Terus saya minta biaya apa biaya biaya kasarnya. Kayak misalnya apa yang harus saya bayar, biaya awalnya berapa, atau making berapa, semuanya berapa. Kalau misalnya atau making sesuai, lanjut ke tahap buat kontraknya. Nah, di tahap buat kontrak itu semua kayak berkas-berkas identitas saya itu diminta kayak misalnya KTP, paspor, eh, apa lagi? Kontrak kerja, terus Hmm. butuh apa ya? Kayak kontak darurat kalau misalnya eh, mungkin saya tidak bisa dihubungi, bisa hubungi kontak yang satunya. Dari kemarin saya pakai ada sepupu juga yang di Jepang, jadi saya pakai itu. Jadi terus apa lagi? Cuma itu sih. Tapi itu Fudosannya dapat keuntungan, kita bayar Fudosannya juga. Bayar, ada bayar juga. Berapa tuh, berapa untuk bayar Fudosannya Kalau doang? dosalnya itu dia mintanya itu 27.500, dua Oh iya juta iya. 750 itu. Iya. Oh itu saja. Cuma itu Total total yang eh kata eh, makinya. ya maksudnya total semua nih secara atamaking sewa per bulan. Totalnya itu kemarin 17 juta. Itu sudah masuk sewa 1 bulan. Terus Iya, sudah masuk biaya terima kasih ke kudosangnya yang 27.000 itu. iya, Terus sudah masuk biaya pergantian kunci. Terus iya. sudah masuk biaya pembersihan apa toh. Jadi kalau misalnya saya keluar nanti, saya tidak perlu bayar biaya cleaning lagi karena sudah bayar di awal. Terus apa lagi? Biaya biaya asuransi yang lain, terus biaya penjamin. Oh, jadi itu 17 juta udah masuk semuanya tuh. Ya sudah masuk semua, sudah masuk 1 bulan sewa juga. Wah, berarti hitungannya sih murah kalau gitu ya. Iya, kayak maksudnya Murah. 17 itu Include semua. sudah masuk semua. Oh, ada kendala waktu urus-urus kepindahan nggak? Dari apa tuh lama ke apa tuh baru? Kalau kendala sih tidak ada kan kebetulan kayak kayak misalnya yang lampu ini lampu, gas sama listrik itu kan kita sendiri yang hubungi perusahaan-perusahaannya. Nah, karena saya punya teman yang bantu, dia yang teleponkan semuanya. Jadi saya merasa tidak ada kendala pindah. Untuk listrik air gas juga. Iya, itu sebenarnya itu dari Pudosangnya itu yang teleponkan, tapi waktu itu pas dia telepon terus dari pihak perusahaan listrik gas sama air telepon ke saya tidak bisa ini, tidak bisa apa, tidak tidak angkat teleponnya. Iya. Terus pas saya telepon kembali, katanya itu tidak bisa diwakili, maksudnya kayak kalau misalnya saya mau suruh temanku yang bicara buat bantuin kan karena keterbatasan bahasa. Iya. Dia bilang tidak bisa diwakili. Jadi kalau mau yang pakai yang bisa diwakili itu pakai yang perusahaan ini. Jadi temanku teleponkan di perusahaan yang lain yang bukan dari Pudosangku. I see, I see. Wah, ribet juga berarti ya. Itu total waktu yang dibutuhin untuk pindah berapa lama? Kayak dari satu Patu Lama ke Patu Baru sampai pindah gitu. Dari mulai cari ini, dari mulai cari di aplikasi atau Iya, bagaimana? iya, iya, iya. Dari saya mulai cari apa tuh itu dari bulan 5. Pindahnya Bulan sekarang. 5, bulan 5 terus buat kayak akunya itu buat kontrak untuk apa tuh ini tuh bulan 7. Berarti 5, 6, 7, 3 bulan. Oh, lama juga ya. 3 bulanan berarti. Lamanya itu karena ini apa? Lamanya itu karena cari cari yang betul-betul sesuai sama yang saya mau. Kayak pertama dapat dapat satu sudah bagus, menurutku ini bagus. Tapi pas saya cek lokasinya, saya sendiri coba datang di lokasi itu, saya lihat di belakang apa ya, di belakang apa tuh itu ada kuburan. Jadi begitu buka jendela kuburan kan ya, ya mungkin. Jadi kayak Oh iya. kayak yang kayak kayak gitu. Jadi Kenyamanan lagi ya. sudah pas, sudah sesuai, sudah budgetnya sudah oke. Tapi pas cek lokasinya
kayaknya contoh. Jadi Oh, ya sudah, mending cari lagi yang lain. Jadi banyak mungkin dari berapa apa atau mungkin lebih dari 20 apa atau yang saya pilih. Ini yang saya pilih sekarang. oh. Yang cari di Tapi aplikasi. by the way itu alasan lu pindah sebenarnya apa sih? Kayak misal kenapa mesti pindah? Alasannya itu pertama tuh karena saya kan orangnya tidak apa ya, tidak bisa kayaknya bergabung kalau sama orang Iya, iya. gitu kan. Itu terus Berarti maksudnya kayak apa ya? ada masalah sama, maksudnya ada masalah sama teman kamar atau teman Bukan rumah. bukan ada masalah sih sebenarnya. Cuman karena apa ya? eh Satu sisi itu kita tidak akrab nih dari awal, bukan bestie atau apa, bukan Iya, iya, iya. kan. Terus untuk gabungkan dua orang yang karakternya tiap sama itu ya mana ya? Setuju, setuju. Aku juga Iya, ngerasain soalnya. itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau dari tempat kerja ke apa tuh itu jauh 1 jam perjalanan, kayak 1 jam lebih lah. Soalnya dari apa tuh itu ke tempat tunggu busnya itu jalan kaki 10 menit. Terus dari halte bisnya itu naik bus dulu ke stasiun. Itu 30 menit. Terus jalan lagi buat tunggu keretanya. Nah, dari stasiun itu ke tempat kerja itu sekitar ya 30 menit. Jadi jauh. Berarti total sekitar sejam lebih dari rumah Iya, rumah jadi ke tempat kerja. butuh waktu 1 jam lebih. Terus Berarti yang kedua juga, yang ketiga karena di sisi suku itu kan ada shift Hayabang yang masih jam 7. iya, iya. Terus yang di Apato Lama itu, bus yang paling cepat itu ada di jam 6. Kalau berangkat jam 6 kan pasti sampai di sisi itu jam 7, jam Iya, 7 iya. lewat kan. Jadi pasti tidak bisa. Jadi memang harus pindah. Iya sih, setuju banget sih. Tapi berarti kalau misal sebelum ke Jepang tuh lebih baik memang dasarnya kita tinggal sendiri dibanding bareng orang kan. Ya bukan itu juga sih. Maksudnya kalau kamu ngerasa kamu akrab sama dia, tunggu ya. Kan biasanya tuh kalau masih di Indo tuh masih kita bisa akrab ya. Tapi ternyata Iya, sampai Jepang, aku aja gitu ngerasain yang 4 tahun bareng, udah bertahun-tahun gitu, udah kenal lama. Tapi ternyata emang nggak cocok. Walaupun kita satu suku atau satu daerah gitu. kayak misalnya di Jepang kan ada 4 musim nih. Iya, Musim dingin, anggap pilih dua nih. Musim dingin, musim panas. Musim dingin kan dingin, otomatis ada yang mau pakai AC, ada yang tidak mau pakai iya, AC. Dari situlah, maksudnya kayak mungkin ada yang mau pakai AC, terus yang satu tidak mau. Ah, biayanya kan tanggung bersama tuh. Tapi kalau misalnya tinggal sendiri kan ya sudah suka-suka mau pakai AC atau tidak. iya sih sama. Aku AC Kayak itu. AC nyala Mm-mm. 24 jam Terus loh. iya, terus apa lagi ya? Terus kebersihan di apatonya juga Oh iya ya. gitu Berarti sih. emang beda karakter gitu ya. Emang susah kalau nggak akrab dari awal ya. Biarpun juga akrab dari awal, belum tentu sampai di Jepang tuh masih bisa akrab kayak masih di Indonesia, karena di Jepang itu ya tekanannya itu lebih dari yang di Indonesia. Kayak misalnya sudah capek pulang dari kerja, terus masih harus urus kebersihan di apato lagi, terus atau masih mau urus ya yang di apato gitu kan. Jadi mending cari sendiri, saranku sih kalau dari Iya, saya ya, mending apanya sendiri. diusahain tinggal sendiri kalau ke Jepang ya usahain. Iya, demi kenyamanan hidup. Apalagi Ya emang di Jepang kan bukan cuma 1 tahun 2 tahun ya. betul. Ya, iya juga ya. Berarti untuk apa ya? Simpelnya gitu. By the way, kayak misal kan banyak nih di Indonesia yang masih berjuang ke Jepang gitu. Ada yang kayak saran nggak untuk mereka yang lagi berjuang? Apa ya sarannya ya? Oh ya, sebelum itu gue nanya dulu, better lebih baik kerja di Indo atau ke Jepang aja?
Ih, kalau saya di Jepang saja, di mana ada orang mau gaji kita 2 digit di Indonesia? Iya ya susah ya dia. Iya, Iya. biar pakai orang dalam dia akan dapat 2 digit. Oh gitu ya. Jadi lebih baik ke Jepang ya berjuang Nah, gitu. maksudnya kan di Jepang juga jadi cari pengalaman, bagaimana hidup di rantau yang jauh di sini, urus diri sendiri. Kalau di Indonesia kan sakit masih bisa datang orang tuanya di kosannya. Kalau kalau saran untuk perempuan-perempuan yang di Indo itu yang mau merantau apa? Kayak sebagai Apa ya? perempuan nih yang mau merantau jauh nih dari keluarga nih seorang perempuan. Kalau laki kan bebas aja ya. Kalau perempuan Kalau ada nggak? perempuan, kalau perempuan ya apa ya? Masing-masing orang punya punya tujuan Generalnya ke gitu. Jepang. Misalnya ke Jepangnya dia cuma mau jalan-jalan atau ke Jepangnya dia mau menabung, mau punya banyak tabungan ya. Kalau misalnya mau jalan-jalan ya sudah, tidak usah irit-irit apa-apa. Tapi kalau misalnya tujuannya mau ke Jepang untuk menabung biar bisa bangun rumah mungkin di Indonesia ya. Kalau di Jepang ya jangan tergoda sama barang-barang yang lucu-lucu karena di Jepang itu sangat banyak barang lucu. kayak kayak misalnya boneka-boneka yang lucu itu banyak. Apalagi ya, baju-baju, apalagi baju-baju yang murah itu banyak juga. Yang branded branded gitu ya banyak ya. Iya, banyak yang murah. Tapi Jepang bahaya nggak untuk seorang perempuan yang kayak kita kan kenal Jepang banyak peminum apalagi tengah malam atau Aman sih kalau Jepang kan masih ini termasuk negara aman juga. Saya pernah pulang jam 10 malam jalan kaki. Tidak ada siapapun, tidak apa-apa. Tidak ada, tidak ada. Kalau di Indonesia kan lewat ada cowok, kiu 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 kiu. Gitu kan. iya iya iya. Di Jepang tidak ada, Wah, berarti aman untuk perempuan ya. aman. Kalau Tidak di usah tempat takut. kerja diperlakukan sama nggak kalau perempuan dan laki-laki? Ah, tidak. Beda. Kayak misalnya di Beda. tempatku ya, di lantaiku, khusus di lantaiku. Di situ kan ada salah satu pasien yang itu sangat berat. Itu Iya. pas saya pertama kali mau kerjakan itu, pertama kan di tes dulu, ini bisa atau tidak. Karena saya Iya. tidak bisa, waktu itu juga saya tidak mau memaksakan langsung harus bisa ini biar dilihat sama orang Jepang, ih bagus dia ini. Tidak, saya tidak mau memaksakan gitu. Pokoknya sebisanya saya kerjakan, saya kerjakan. Tapi waktu itu saya harus angkat dari tempat tidur ke kursi roda, itu tidak bisa, saya tidak bisa kerjakan. Jadi dari leaderku kan laki-laki. Dia bilang kalau misalnya mau kerjakan dia, panggil satu orang lagi gitu. Atau dia panggil cowok, cowok yang kerjakan. Jadi tidak harus saya harus bisa juga sama itu pasien itu, tidak. Oh, berarti sekarang kendala bahasa udah aman ya? Ya bahasa juga ini masih kendala banget. Tapi udah paham gitu apa yang disuruhkan gitu. Iya, maksudnya karena mungkin karena tiap hari dengar kayak itu suruh orang apa-apa gitu kan sudah tiap hari dengar. Jadi yang kayak kayak gitu tuh sudah mulai terbiasa. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin belum ya. Karena saya juga sampai sekarang itu belum belum kiroku apa Iya iya iya. Catatan gitu. belum tunggu ya batuk guys. Sekarang udah berapa bulan? 6 bulan kerja ya? 6 bulan kerja. Oke, terakhir. Karena kayaknya udah kepanjangan. Saran untuk yang lagi berjuang nih. Untuk perempuan-perempuan. Kan tadi ah, sudah saran. itu kan untuk perempuannya kayak secara umum gitu. Untuk yang lagi berjuang ada sepatah yang kayak semangat gitu. Atau bahasa. Apa ya? Intinya semangat belajar saja. Soalnya kalau di Jepang kamu tidak tahu tidak bisa komunikasi itu sulit. Belum lagi kalau misalnya kamu dapat teman kerja yang apa ya? eh dia taunya menyuruh saja gitu. Terus kalau misalnya kamu salah, terus kamu tidak bisa bela diri karena kamu tidak tahu untuk ngomong gitu. Maksudnya, kalau saya ini tidak salah, tapi karena kamu tidak
tidak bisa bela diri, ya sudah, hai hai sumimasen saja bisanya. Ah, Padahal sebenarnya itu bukan salahnya kamu gitu. Jadi ya paling berarti penting itu belajar. Saya belajar juga bela harus diri belajar. juga ya. Soalnya saya ini sudah mulai datang di Jepang, saya jadi malas belajar. Bingung kenapa. Sama-sama, saya juga ngerasain kayak malas banget gitu belajar. Iya, karena pulang kerja capek, tapi belajar itu harus. Tapi gimana ya? Sampai sekarang juga saya juga malas. Gak apa-apa sih. Nikmatin aja dulu, nanti ada masanya di mana pasti kita bakal belajar sendiri kok. Oke deh, saya kira uh, podcastnya udah panjang banget. Oke, thank you. Don't Oke, forget to dadah. comment. Jangan Bisa di lupa DM nggak? nonton. Bisa di DM nggak Instagrammu? Iya, nanti ke DM, Instagram, YouTube. Ada YouTube juga, guys, tapi Iya, baru. nanti aku cantumin apa ya link YouTube-nya. Jadi berarti nanti gue cantumin juga Instagramnya. Oke, thank you. Oke, Don't forget to comment, dadah. like, Tambah subscribe, share. Oke, matane. mata nih.